Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah baik, saya senang kalau kita hari ini boleh dapat memuji Tuhan dalam sukacita Tuhan karena Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus melangkah dari hari lepas hari. Nah baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara dengan satu topik yang gampang-gampang susah, namanya milikilah mental sabar. Sama-sama kita katakan, milikilah mental sabar. 2, 3. Coba lihat kiri kanan dulu, sabar kasih. Oke, kita akan baca dalam kitab Mazmur 86 ayat yang ke-15. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata begini. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya tertarik ada satu tulisan dari, ini sebenarnya kata bijak dari Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu pijar. Saya bacanya begini. Orang yang gagal dalam hidup bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Kita sungguh meyakini bahwa apa yang kemudian juga ditulis oleh Yakobus, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi apa yang kemudian baik oleh pemazmur dan oleh Yakobus mencatat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang sangat sederhana yang namanya kata sabar. Tapi untuk memiliki mental sabar, saya sekali lagi katakan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang mampu secara utuh melakukannya. Mungkin kadang kita bisa sabar di satu sisi, tapi tidak mampu sabar di sisi yang lain. Kita mungkin mengatakan bahwa kita bisa hadapi satu bagian, tapi tidak mampu menghadapi bagian yang lain. Tetapi tentu kita semua sepakat mengatakan bahwa sabar memiliki keuntungan yang besar. Karena saya kembali lagi dengan penulisan atau tulisan dari Thomas Alva Edison, seorang yang dikatakan seorang jenius. Tapi dalam tulisan yang lain dia mengatakan bahwa dia dapat mampu membuat sebuah penemuan, dan penemuan itu lebih hampir 1000 saudara. Dan dari sekian penemuan yang dipatenkan itu, dia membuat sebuah kalimat yang sederhana. Dia katakan begini, 1% dia mengatakan kejeniusan, tapi sebenarnya 99% adalah keringat, artinya kerja keras. Nah, kalimat-kalimat ini sebenarnya memberikan kepada kita banyak kesimpulan sebenarnya. Tapi ingin saya sampaikan dengan apa yang kemudian Paulus catat dalam pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi kalimat-kalimat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk memiliki mental sabar butuh kerja keras. Katakan amin. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi butuh kerja keras. Butuh sebuah partisipasi yang kuat ketika kita mohon anugerah Tuhan supaya memberikan kepada kita kekuatan. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus semua meresponinya supaya memiliki mental sabar. Hari kemarin atau hari Minggu kemarin saya sudah mengatakan kadang-kala justru kita ini biasa dengan orang yang bukan jauh, dengan orang yang dekat. Besi menajamkan
manusia menajamkan. Karena itu pertama Tesalonika ayat 5-14 katakan kita juga harus bisa sabar kepada semua orang. Karena orang-orang tersebut yang bisa dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi, saudara. Ada orang yang bisa dapat, katakanlah Tuhan izinkan kita supaya kita belajar bagaimana bersabar. Kita tidak bisa dapat sabar dengan spontan karena membutuhkan yang namanya pembentukan. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 saya akan baca ayat-ayat ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu semua orang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi seluruh ujung dari mental sabar, rujukannya Kristus. Kita tidak bisa mengatakan saya belajar bersama dari orang lain, ya mungkin. Tapi orang lain tidak sempurna. Karena itu ketika kita belajar dari orang lain dengan kesabarannya, siap-siap saudara kecewa. Karena sekali waktu orang itu mungkin hilang kesabarannya. Dan saudara mengatakan saya sebenarnya terinspirasi kesabarannya. Tapi dengan peristiwa ini saya kecewa. Kenapa saudara kecewa? Karena saudara belajar kesabaran dari orang lain. Tapi ketika kita semua belajar sabar dari Kristus, maka kita temukan tidak ada yang cacat dan celah dari kesabaran Yesus. Sehingga dengan demikian, maka ingin saya katakan bahwa rujukan dari mental sabar selalu harus kepada Kristus. Dunia yang serba instan membuat orang tidak bisa sabar. Kita sering kali sulit untuk bisa bersabar. Tapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Orang mengatakan menunggu adalah kerja paling besar, kerja paling berat. Tetapi bagaimana kita menghadapi setiap proses hidup. Jadi bukan sabar itu hanya sebatas kata menunggu. Tetapi sabar itu bagaimana kita menghadapi setiap proses hidup dengan iman dan pengharapan. Karena itu salah satu kualitas yang Tuhan ingin bentuk dari saya dan saudara adalah kesabaran. Dan apa yang awal sudah saya katakan, sabar ini gampang-gampang susah. Tapi pertanyaan, mengapa kita harus sabar, saudara? Mengapa kita harus memiliki mental sabar? Karena Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kesabaran itu satu dari sekian banyak buah roh. Kita belajar bersama gini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran. Jadi sabar itu satu dari sekian banyak buah roh. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menunjukkan kesabaran dalam segala hal. Karena itu adalah tanda pertumbuhan rohani. Kalau kita bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Itu adalah buah roh, penguasaan diri. Tapi jangan lupa sabar juga adalah satu dari sekian banyak buah roh. Kalau mungkin kita menjadi orang yang sulit sabar, berarti kita kejar supaya kita miliki buah roh itu, saudara. Kadang orang hanya mengatakan, yang penting saya kuasai diri, yang penting saya lemah lembut. Yang penting saya setia, saya datang ke gereja, keluar gereja, melakukan semua hal. Oke, itu satu dari sekian banyak buah roh. Tapi jangan lupa kesabaran juga adalah buah roh. Dan apa yang tadi saya sampaikan, karena kalau kesabaran kita itu diasah, perlu semacam dilatih, saudara. Dan banyak orang berhasil untuk hal itu, walaupun tidak sempurna. Tetapi sekali lagi, bahwa sabar adalah satu dari sekian banyak buah roh. Dan karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa
Sabar, memiliki mental sabar itu adalah buah roh. Dan karena itu sebelum Kristus datang kita belajar, termasuk saya, supaya kita kejar dan kiranya satu dari buah roh yang namanya sabar itu bisa berhasil. Dan selama Tuhan Yesus sebelum datang, hendaklah kita terus belajar menghasilkan buah roh yang namanya sabar. Yang kedua, dengan cepat. Kenapa kita harus bersabar? Karena kesabaran itu membentuk karakter kita, saudara. Membentuk karakter. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Biasanya begini. Karakter-karakter yang tangguh itu diperoleh karena hasil dari proses hidup yang berat. Saya berikan contoh begini. Kalau seseorang itu bertumbuh dari keadaan yang sulit, maka kemudian dia akan menjalani proses hidup dengan lebih baik dibanding seseorang yang hidup bermanja. Seseorang yang hanya senang-senang saja, maka proses hidup berbeda dengan orang yang dari awal betul-betul kerja keras. Tidak heran kalau ada banyak orang-orang sukses di dunia ini lahir dari berbagai pergumulan yang hebat, endingnya kesuksesan. Saudara coba cari saja di internet, berapa banyak orang-orang yang berhasil. Tapi saudara harus bisa temukan riwayat hidup, berapa banyak orang berhasil dari latar belakang kehidupan sebagai pejuang. Karena itu saudaraku, karakter yang kuat itu dibentuk oleh karena adanya berbagai kesukaran, oleh karena ada berbagai banyak ujian, oleh karena ada berbagai macam tekanan yang membentuk dia menjadi karakter yang tangguh. Nah, dalam mengiring Tuhan, kita tidak bisa berharap supaya kita seperti lari di jalan tol. Jangan berharap kita seperti orang-orang yang harus berjalan di jalan yang mulus. Jangan pernah bermimpi itu. Karena sejak kita berketetapan untuk setia kepada Tuhan, Alkitab mengatakan pikulah salib. Dan di saat kita pikul salib, kadangkala banyak salib itu. Kadangkala fitnaan, kadangkala olokan, kadangkala sakit penyakit. Kadangkala apalagi saudara. Saudara bisa daftarkan apa saja yang menjadi bagian dari kehidupan saudara yang kemudian dikategorikan sebagai salib. Tetapi kita harus percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita semua. Karena itu janjinya. Janjinya yang menyertai saya dan saudara sampai akhir kesudahan alam. Sehingga di saat kita berjalan dan kita jatuh sekalipun, Tuhan akan angkat kita. Di saat kita berjalan dan kita mungkin seperti lemah, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan. Dan di saat kita mungkin sepertinya hilang harapan, tapi sekali lagi Tuhan sumber pengharapan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian kita balik dan kemudian menjadi marah dengan Tuhan. Kenapa saya ikut Tuhan? Tetapi saya harus mengalami berbagai kesukaran dan kesulitan. Pernahkah saya mengatakan begini, sebelum kita setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sulit menang dari satu masalah. Tapi setelah kita setia kepada Tuhan, masalah itu semakin banyak. Persoalan itu semakin banyak. Yang satu belum selesai, satu datang lagi. Tetapi Tuhan selalu berikan kepada kita kekuatan. Tuhan selalu berikan kepada kita jalan keluar. Ada opsi-opsi lain yang Tuhan selalu tunjukkan kepada saya dan saudara. Sehingga kita tidak terlena dengan sebuah persoalan. Karena kita tahu bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah pintu masuk menuju kepada kesuksesan. Persoalan yang kita alami adalah pintu menuju gerbang kemenangan. Dan itu yang selalu kita rasakan dalam sepanjang pengalaman kita mengiring Tuhan.
Jadi sekali lagi kesabaran membentuk karakter kita. Kalau saya bisa katakan memiliki karakter pejuang saudaraku. Dan ini baik dalam perjalanan iman kita semua. Yang ketiga, mengapa memiliki mental sabar? Karena kesabaran itu menunjukkan iman kepada Tuhan. Kok bisa kesabaran itu menunjukkan iman kepada Tuhan? Ya benar saudara. Saya coba ajak dulu kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, saudara. Bukankah kalau ada orang yang kita lihat selalu berhasil, kita belum berhasil? Bukankah ketika ada orang yang menipu saya dan saudara? Bukankah itu adalah sesuatu yang menyakitkan saudara? Sesuatu yang membuat kita gregetan saudara. Tapi sekali lagi bahwa orang yang menantikan Tuhan adalah ciri dari orang yang punya iman kepada Tuhan. Orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki komitmen iman kepada Tuhan. Dan bukankah ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa pentingnya sabar supaya apa? Tuhan akan bekerja. Kita tidak akan mungkin melihat Tuhan bekerja kalau kita yang lebih dulu bekerja. Karena itu ketika bangsa Israel dalam berbagai peperangan, kadang kala Tuhan katakan, hei kalian diam saja. Saya yang akan berperang. Ini lahir dari sebuah komitmen iman. Dan karena itu, kesabaran itu menunjukkan iman saudara. Ada hal-hal yang sulit, ada situasi-situasi yang berat dalam hidup ini. Tapi ketika kita sabar, Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Menantikan Tuhan dengan sabar menunjukkan bahwa kita percaya kepada rencananya yang lebih baik daripada keinginan kita sendiri. Saya ketika baca ada beberapa renungan dan ada satu kutipan menarik, ini ajaran dari agama yang lain, tetapi kalimat ini menarik untuk saya baca juga begini. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar saudara. Ini ajaran orang lain. Tapi dikatakan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketika saya renungkan Allah bersama orang yang sabar. Kalau hubungannya dengan kita semua berarti bahwa kesabaran kita membuat Allah lebih dekat. Karena kita seakan-akan memberikan ruang yang lebih besar kepada Allah. Supaya Allah akan kerjakan dengan cara Allah. Dan kita hanya menyaksikan bagaimana hasil dari Allah yang akan kerja. Ibarat ketika saya mempercayakan sesuatu kepada saudara, karena saya tahu saudara punya kapasitas dan kemampuan. Saya diam, saya menunggu hasil dari saudara kerjakan. Ketika kita percaya kepada Allah, maka Allah akan kerjakan bukan dengan setengah-setengah. Karena Alkitab juga katakan Allah akan bekerja dari awal sampai kesudahannya. Atau Allah akan bekerja secara sempurna. Dan membiarkan Allah bekerja, kita menunggu hasil. Karena bagian yang kita sudah kerjakan itu bagian kita. Tapi bagian dari Allah kerja itu bagian Allah. Dan akhirnya bagian Allah kita akan terima hasil. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa banyak peperangan-peperangan yang kemudian Allah kerja. Dan bangsa Israel diam saja. Perhatikan. Dalam kesulitan-kesulitan bangsa Israel, Allah hanya datang dengan berfirman dan mujizat terjadi. Dalam dunia kita hari-hari ini, kita maksimal mengerjakan yang menjadi bagian kita dan tentu saya percaya Tuhan menghargai keringat kita. Tuhan menghargai kerja keras kita. Tuhan juga menghargai iman kita. Kalau Tuhan bisa menghargai keringat kita, apalagi ada iman di sana. Apalagi ada kepercayaan kita lengkap sudah saudara. Maka Allah akan menghargai semuanya. Yang berikut yang ingin saya sampaikan. Apa yang menjadi contoh kita belajar selain Kristus menjadi katakanlah rujukan kita memiliki mental sabar. Dia dalam kealahannya. Dia diludahi. Dia dicaci maki. Dia dikejar, dia dibunuh. Dia sabar. Dalam otoritasnya,
dia tidak terpancing dengan itu. Dan biasanya orang yang semakin matang, dia akan lebih mudah mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa ya saya tidak level dengan dia. Nah, hal yang sama dalam mengiring Tuhan, semakin hari semakin kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih matang, saudara. Dalam berbagai aspek kita akan menjadi lebih matang, cara berpikir, cara bertindak. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan, bahkan cara mengelola rasa pun semua lebih matang dibanding dulu. Coba saudara renungkan dulu dan sekarang, saudara. Saudara akan temukan, oh ya dulu saya, wah gini. Tapi sekarang saya lebih tenang. Nah, karena semakin lama kita mengiring Tuhan dengan bertambahnya usia, kita akan mengelola semuanya lebih matang dibanding sebelumnya. Nah, jadi tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup ini, tapi ketika kita menjadi pribadi yang memiliki mental sabar, kita akan belajar banyak hal dalam hidup ini. Dan contoh-contoh praktis yang kemudian dicatat oleh Alkitab, salah satu contoh kita belajar tentang Ayub. Ayub belajar bersabar, bagaimana dia terus bersandar kepada Tuhan di tengah penderitaan. Dia terus percaya kepada Tuhan di tengah keadaan di mana orang yang paling dekat dengan dia yang harus mendukung imannya, tapi tidak, saudara. Sehingga istrinya katakan, sudah kutuki alam, bagaimana percaya kepada Tuhan. Kalau kemudian kamu harus menderita, kalau harta-harta kita harus hilang lenyap, kalau anak-anak kita juga harus mati semua. Kutuki alam. Tapi Ayub bersabar. Kita belajar tentang seorang yang namanya Yusuf. Dia memiliki mimpi yang hebat. Tapi kemudian munculnya perilaku tidak baik dari saudara-saudaranya atas iri hati atau kecemburuan. Dan biasanya iri hati, kecemburuan ini kadangkala akan diikuti dengan tindakan-tindakan negatif. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Kemudian mereka menjual dia. Sekarang titiknya ada di rumah Potifar. Istri Potifar memperlakukan tidak adil kepada Yusuf. Yusuf harus dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ada 2 orang yang dia sudah tolong. Tapi kemudian mereka tidak ingat lagi dengannya. Dan biasanya kalau hari ini kita belajar, kadangkala orang yang sudah kita tolong seperti kacang lupa kulit. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi proses penderitaan itu Yusuf selalu sabar. Dan apa yang terjadi? Ending dari kesabaran Yusuf menjadi seorang penguasa. Kesabaran Yusuf. Sehingga dengan demikian bersabar dalam menghadap berbagai hal dalam hidup ini menghasilkan endingnya membahagiakan. Karena itu kita minta agar supaya kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir atas saya dan saudara. Supaya mental sabar itu mendominasi kita. Katakanlah begini, kita mungkin orang tidak sabar. Tapi setidaknya firman ini mengajarkan Tuhan, tolong supaya saya ini bisa belajar bersabar. Amin. Tuhan tolong saya supaya saya bisa sabar melihat orang yang kacau. Tuhan tolong saya supaya saya bisa sabar melihat orang yang malas. Tuhan tolong saya supaya saya bisa sabar dengan orang yang orang Ambon bilang badaki sangat. Tuhan tolong supaya saya bisa sabar dengan orang yang mulutnya tidak bisa tenang. Dan macam-macam. Tapi hendaklah kita bisa sabar. Karena sabar endingnya membahagiakan. Ada istilah teman saya yang saya masih ingat sampai hari ini. Sabar itu subur. Jadi kalau saudara mau ingin subur, saudara harus apa? Sabar. Artinya subur itu berarti sehat, saudara. Jadi berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, belajar bersyukur dalam segala hal. Ini adalah langkah-langkah bagaimana menolong kita supaya kita boleh dapat senantiasa memiliki mental sabar. Belajar bersyukur dalam segala hal. Kebanyakan kita hanya bersyukur ketika berkat itu datang. Kadang-kadang kita bersyukur ketika datangnya kekayaan. Kita bersyukur ketika kita sehat. Tetapi kadang-kadang juga kita tidak bisa bersyukur di tengah keadaan yang sulit. Memang
ini penyakit kita semua. Tetapi hendaklah kita bersyukur dalam segala hal, karena pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 itu mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk di dalam keadaan yang sulit. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara atau bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu penting buat saya dan saudara. Yang ketiga, kenapa kita bisa memiliki mental sabar? Karena ada langkah-langkah bersyukur. Yang kedua, yang ketiga, percaya bahwa Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik, maka ingat baik-baik. Kadang kita tidak bisa sebagaimana Thomas Alva Edison mengatakan, masih ada selangkah lagi keberhasilan itu, tapi kita berhenti lebih cepat. Kita berhenti lebih cepat, dan karena itu kesuksesan tinggal selangkah, dan kita hari ini telah berhenti. Kita menyerah, kita pasrah, dan kita mengatakan saya tidak mampu lagi. Sementara kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita tidak tahu dengan semua kesulitan yang membuat saudara merasa tidak sabar. Tapi jangan sampai ketika saudara dituntut untuk bersabar 1 hari. Karena di depan di 1 hari berikutnya Tuhan akan kerjakan sesuatu. Kita tidak tahu. Mungkin di jam berikutnya Tuhan akan kerjakan sesuatu. Tapi karena kita berhenti lebih cepat atau karena kita tidak sabar, sehingga yang harusnya 1 jam di depan, kesuksesan itu sudah kita raih. Tapi karena kita sudah melangkah mundur, tidak lagi kita lihat. Saya suka ada beberapa kisah-kisah dari para prajurit baik TNI atau Polri, dan ketika komandan mereka bertanya, tes berapa kali? Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan bahkan ada yang 8 kali, dan saya tidak tahu apa, ada yang lebih dari itu. Tapi kemudian sabar mereka membuat apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan, itu terkabul. Bayangkan kalau mereka tidak sabar, tentu tidak akan ada keberhasilan. Saya juga bisa dapat mengatakan ada beberapa kisah-kisah dari orang yang sukses. Kadang mereka usaha 1 gagal, mereka cari lagi, oh usaha yang ini, kadang kala gagal lagi. Di 1 lagi kadang kala gagal, ditipu lagi. Tapi ketika mereka terus sabar, akhirnya kesuksesan menjadi bagian bagi mereka. Dalam dunia pendidikan ada beberapa orang yang sukses menyelesaikan studi mereka. Kadangkala mereka hari ini tidak bisa makan untuk pendidikan. Kadangkala mereka tidak bisa membeli pakaian untuk kebutuhan pendidikan. Dan bahkan bisa jadi untuk tuntutan biaya pendidikan sulit semua waktu. Hari ini sulit, semester berikut sulit, tahun berikut sulit. Semua serba sulit dari awal sampai akhir sulit. Tapi ketika mereka sabar, mereka memiliki ending yang luar biasa. Saya ingat waktu saya sekolah di SMA, dan ada beberapa teman-teman yang waktu mereka pagi sebelum pergi sekolah, mereka pergi ke pelabuhan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka angkat barang. Untuk apa? Sebab bisa mendapatkan uang dari upah angkat barang. Dan setelah itu mereka pergi ke sekolah. Setelah pulang dari sekolah ada waktu luang, mereka pergi lagi ke pelabuhan. Untuk apa? Angkat barang.
Dan beberapa teman-teman yang saya ikuti, mereka hari-hari ini, mereka orang yang justru berhasil juga. Karena mereka sabar. Mari para pelayan, tapi izinkan saya sampaikan mengatakan begini. Kesabaran memungkinkan ada kesuksesan yang menjadi milikmu. Kesabaran membuat karakter yang tangguh bukan punya orang lain, tapi punya saudara. Kesabaran membuat saudara memiliki kualitas iman, dan iman terbaik menjadi bagian saudara. Kesabaran memungkinkan saudara menjadi pribadi yang memiliki satu dari sekian buah roh yang namanya sabar. Artinya Tuhan tidak akan biarkan saudara sendiri. Tuhan selalu sama-sama dengan saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Allah. Karena itu jangan lelah menunggu waktu Tuhan, karena rencananya selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.